Anggota Des Pilkada terdiri dari beberapa OPD yang tidak bisa saya sebutkan satu. Kemudian KPU, Ketua KPU beserta seluruh jajaran komisioner KPU dan sekretaris KPU, juga dari Bawaslu dan seluruh komisioner Bawaslu, pasangan calon nomor urut 1 sendiri serta Pak Imam dari seluruh tim sukses, pasangan calon nomor urut 2 Bapak Sofian Sudi dan Pak Chandra serta seluruh tim sukses, seluruh ketua partai politik yang ada di Kota Depok, seluruh undangan dari instansi vertikal, ada dari Rutan, kemudian dari imigrasi, dari BPN dan lainnya, serta dari unsur dunia usaha dari Bank Jabar, kemudian dari BPJS Ketenagakerjaan, dan tidak lupa juga keynote speaker kita Bapak Profesor Dr. Sumiarto Haji Purwanto. Beliau adalah Dekan Fakultas Fisik Universitas Indonesia, seluruh camat sekota Depok, para pemimpin pemuka agama yang tergabung di dalam FKUB dan juga seluruh pemuka agama yang ada dari agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Juga hadirin dari pers yang tergabung dalam hal ini PWI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, dan seluruh hadirin yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tentunya puji dan syukur senantiasa dari demokrasi yang ada di Indonesia. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila, sehingga seluruhnya harus mempunyai koridor dalam peraturan perundang-undangan dalam ini PY-nya Pak. Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga pilkada ini memang ada keberpihakan dan ada juga perbedaan pendapat. Ini rangkaiannya adalah dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika demi keutuhan NKRI. Oleh karena itu, acara ini digagas agar tercipta anak bangsa, masyarakat Kota Depok tetap berpegang teguh pada komitmen atau konsensus 4 negara, yaitu 4 konsensus negara kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga NKRI. Dan mengawali kegiatan nanti, mungkin karena kita sebagai insan yang bertakwa, maka akan dilaksanakan doa bersama dari seluruh pemangku agama yang ada di Kota Depok. Pak Wali dan hadirin yang berbahagia, setelah itu kita mohon Pak Wali berkenan untuk bisa memimpin deklarasi damai
deklarasi dan juga nanti dibentuk ada keynote speech dari Mas Aji dengan Fakultas Fisik UI. Yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Pada hari ini untuk bisa mengikuti apa yang kami sampaikan. Deklarasi Pilkada Damai 2024. Di Kota Depok. 1. Kami berkomitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kami berkomitmen menyukseskan Pilkada tahun 2024 yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 3. Kami berkomitmen mewujudkan situasi yang kondusif, aman, damai dan sejuk. 4. Kami berkomitmen melawan segala bentuk perbuatan yang menimbulkan kegaduhan politik dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Terima kasih. Sekian. Diikuti oleh Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih. Baik, hadirin peserta deklarasi Pilkada Damai 2024 Harmoni Depokku, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah sebuah keakraban, sebuah suasana pilkada yang aman, damai dan sejuk yang dikomitmen oleh kita semua. Baik, kepada Bapak dan Ibu yang sudah menandatangani papan deklarasi Pilkada Damai 2024, kami persilahkan kembali menempati tempat duduk yang telah kami sediakan dengan hormat. Dan tentunya tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang hadir dalam acara deklarasi Pilkada Damai 2024 Harmoni Depokku, kami akan mengundang Bapak dan Ibu yang lainnya untuk menandatangani di sesi yang kedua. Terima kasih. Tentunya ucapkan terima kasih dari kami selaku panitia kepada Bapak dan Ibu yang telah menandatangani papan deklarasi Pilkada Damai 2024. Kalau Bu Ririn barengan, kalau saya sama-sama.
Gini dulu, kita gini dulu. Oh, siap. Bidang apa ini? Ucapan terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 yang kini kita saksikan bersama telah menandatangani papan deklarasi Pilkada Damai 2024 Harmoni Depok. Banyak banget. Banggakan para penyelenggara pemilu dan pilkada, Ketua KPUD beserta jajarannya dan Ketua Bawaslu beserta jajarannya, dan juga para pemimpin agama kita yang sangat luar biasa telah menghantarkan kita dengan doa-doanya dari Muslim, dari Protestan, dari Katolik, dari Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terima kasih banyak. Pertama-tama tentunya rasa syukur yang mendalam. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyelenggara pilkada, pemilu dan pilkada tahun 2024. Kita sama-sama tahu bahwa demokrasi pada hakikatnya bukan sekedar memilih calon-calon legislatif ataupun memilih wali kota, kepala daerah, wakil kepala daerah, tetapi demokrasi yang sebenarnya adalah bagaimana kita ingin mewujudkan negara yang bermartabat. Untuk itulah kita ingin pilkada ini dilaksanakan secara damai, yang memang akan mewujudkan pilkada damai ini keabsahan penyelenggaraan kepemimpinan daerah 5 tahun ke depan, juga akan berkesinambungannya pelayanan dan pembangunan di kota yang kita cintai ini, dan juga bagaimana upaya-upaya peningkatan kesejahteraan di kota kita ini akan berjalan dengan baik. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan ribuan terima kasih dan berharap bahwa pilkada yang akan diselenggarakan besok pencoblosan tanggal 27 November tahun 2024 ini berjalan dengan baik, aman, situasi sejuk, dan setelahnya pun tidak ada terjadi hal-hal yang kita inginkan. Karena belum ada sejarahnya selama pemilihan kepala daerah di kota yang kita cintai ini sebuah situasi yang mewujud kepada kericuhan, kerusuhan, apalagi itu tidak ada. Mudah-mudahan ini bagian daripada karya-karya kita untuk bangsa dan negara. Hari ini Kakak Sylvia tampil aduhai, berkumpul dengan keluarga dan seluruh sahabat. Kini kita deklarasi pilkada damai untuk wujudkan warga bermartabat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pimpinan
kepada teman-teman di Pemkot Depok yang Pak Wali sudah bersedia melibatkan kampus kami di dalam acara-acara seperti ini. Saya selalu sampaikan berkali-kali setiap kali bertemu dengan teman-teman di Pemda, Depok itu selain kotanya indah, lingkungannya nyaman, juga punya kampus terbaik di Indonesia. Jadi senang sekali saya bisa hadir di sini mewakili kampus. Saya ingin sampaikan beberapa hal terkait dengan pentingnya pilkada di dalam konteks kehidupan bernegara dan berbangsa kita saat ini. Ada satu kata kunci yang benar-benar mesti bukan pahami tapi yakini bersama bahwa pilkada itu bukan suatu hal yang istimewa. Ini adalah satu keniscayaan. Pergantian pemimpin itu satu keniscayaan. Jadi ini mohon dianggap sebagai satu bagian, satu siklus yang niscaya akan terjadi di setiap organisasi. Nah, kita melihat pilkada itu penting untuk kelangsungan organisasi demokrasi. Ya, dia menjadi pilar di dalam sistem demokrasi, mencerminkan kehendak rakyat secara langsung. Walaupun kita masih berbicara tentang pengembangan sistem pemilihan umum termasuk pilkada di masa depan, tapi yang sekarang sudah kita punya adalah pilkada secara langsung, dan ini mencerminkan sekali lagi kehendak rakyat. Di dalam konteks ini, pilkada itu memastikan kelangsungan organisasi politik yang inklusif dan partisipatif. Karena ini diikuti oleh semuanya, maka sifat inklusif dan partisipatif itu menjadi satu jaminan. Pada saat yang sama, pilkada juga menjadi wadah evaluasi dan penyegaran kepemimpinan demi memastikan roda pemerintahan tetap bergerak optimal. Jadi teman-teman sekalian, kita tahu yang pertama pentingnya pilkada adalah dalam konteks kelangsungan organisasi yang demokratis yang sekarang kita junjung sebagai norma bernegara. Yang kedua, pilkada adalah sarana komunikasi politik. Ya, ini pilkada ini menjadi momentum untuk mengedukasi masyarakat tentang isu-isu strategis yang ada di Depok. Jadi terima kasih pada teman-teman paslon dan tim kampanyenya yang sudah mengeksplorasi berbagai hal yang terkait dengan isu-isu strategis di Depok. Pak Wali dan teman-teman sekalian, saya mesti laporkan beberapa waktu yang lalu kedua paslon hadir di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik untuk menyampaikan gagasan-gagasan di hadapan mahasiswa dan sivitas akademika. Saya terima kasih kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Empat-empatnya hadir, Pak. Calon wali kota, calon wakil wali kota, dan Som 1 dan jadi sekali lagi ini momentum untuk mengedukasi masyarakat. Kedua, ini menjadi media bagi para kandidat untuk juga menyampaikan visi, misi dan program mereka secara transparan. Jadi menjadi penting bagi para calon pemilih untuk memilih secara dewasa, secara bertanggung jawab, pilih mereka yang visi, misi dan program-programnya dirasa paling cocok untuk kota Depok kita. Yang berikutnya, pilkada ini mempererat dialog antara rakyat dan pemimpin, menguatkan hubungan yang berbasis kepercayaan. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan nanti siapapun pemenangnya, 01 maupun 02, komunikasi dengan warga itu tetap terjalin dengan baik. Pak Ketua DPRD lakukan itu ya. Yang ketiga, pilkada ini adalah proses rekrutmen pemimpin yang berkualitas. Kita harus yakini bagian itu ya. Hanya melalui pilkada, melalui proses ini, kesempatan untuk kita warga kota memilih pemimpin yang memiliki integritas, kompetensi dan visi pembangunan yang sesuai, itu kita akan bisa capai, kita bisa laksanakan. Pemimpin yang terpilih melalui pilkada itu mencerminkan pilihan kolektif masyarakat Depok. Siapapun yang terpilih, teman-teman, itu mencerminkan harapan kolektif warga kota Depok. Dan yang bagian ini saya rasa saya perlu garis bawahi, pemimpin yang lahir dari pilkada damai akan membawa legitimasi yang kuat. Karena itu pilkada damai menjadi sangat penting di dalam konteks ini. Legitimasi kuat itu akan diperoleh dengan pilkada yang damai. Tadi disampaikan dipimpin oleh Pak Wali, itu bukan cuma langsung umum bebas rahasia, tapi juga adil dalam situasi
situasi yang damai. Yang keempat berikutnya adalah pilkada ini menentukan masa depan Depok, tentu saja. Ini menjadi momen penting untuk menentukan arah pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Mau jadi apa kita Depok di depan? Saya beberapa kali bergabung dengan kawan-kawan yang mengurusi media, pers, juga lembaga budaya Depok, dan ini kota yang cirinya urban, tetapi masih dalam proses untuk menjadi urban. Sebagian wilayah Depok masih menunjukkan ciri tradisional. Ya, jadi ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk sekarang bersama-sama merancang kayak apa di kota Depok ke depannya. Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan dengan inovasi dan keberanian. Jadi pemimpin yang tidak cuma problem solver, tapi juga pemimpin yang lahir dari pilkada damai akan membawa legitimasi yang kuat. Karena itu pilkada damai menjadi sangat penting di dalam konteks ini. Legitimasi kuat itu akan diperoleh dengan pilkada yang damai. Tadi disampaikan dipimpin oleh Pak Wali, itu bukan cuma langsung umum bebas rahasia, tapi juga hadir dalam situasi yang damai. Yang keempat berikutnya adalah pilkada ini menentukan masa depan Depok, tentu saja. Ini menjadi momen penting untuk menentukan arah pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Mau jadi apa kita Depok di depan? Saya beberapa kali bergabung dengan kawan-kawan yang mengurusi media, pers, juga lembaga budaya Depok, dan ini kota yang cirinya urban, tetapi masih dalam proses untuk menjadi urban. Sebagian wilayah Depok masih menunjukkan ciri tradisional. Ya, jadi ini adalah tantangan sekaligus peluang bagi kita untuk sekarang bersama-sama merancang kayak apa di kota Depok ke depannya. Pemimpin yang terpilih diharapkan mampu menjawab tantangan masa depan dengan inovasi dan keberanian. Jadi pemimpin yang tidak cuma problem solver, tapi juga pemimpin yang visioner ke masa depan orientasinya. Masyarakat Depok punya peran yang besar dalam memastikan arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena yang partisipasi di dalam pilkada nanti diharapkan terus meningkat. Meskipun saya tahu dari waktu ke waktu partisipasi politik di Depok ini memang sudah cukup meningkat ya. Sebagai orang kampus, izinkan saya sedikit memberikan bingkai teori atau konsep untuk gagasan ini ya. Begini, ibu-ibu, bapak-bapak, kami melihat pilkada pemilu ini sebagai semacam ritus di teman-teman dari agama ya. Ritus, semacam upacara yang ajak, yang unsur-unsurnya terdiri dari separasi, lalu ada liminality, lalu kemudian incorporation. Jadi sekarang ini beberapa waktu yang lalu itu kita memasuki tahap separasi. Para warga negara, para pemimpin yang mencalonkan diri 01, 02 sepertinya ini. Padahal selama ini sama-sama bekerja dengan Pak Wali ya. Tapi untuk kepentingan ritus ini ada separasi terlebih dahulu. Ya. Masing-masing mengungkapkan visi-visinya, program-programnya seakan-akan terpisah. Dan di dalam proses itu sebenarnya seluruh kita, baik para paslon, tim kampanye ya, maupun warga, sepertinya berada di tahap liminal, tengah-tengah, yang goyah. Ya. Individu itu berada di luar status, di luar struktur sosial yang sebelumnya sudah tidak memangku struktur sebelumnya, tapi sekarang menjadi paslon, 102 menjadi pendukung, tidak mengambang ya. Itu adalah fase liminal. Di masa liminal, di masa mengambang ini, semua boleh mengajukan kehendaknya. Ini adalah masa yang paling kritikal dari ritus. Karenanya perhatian kita selama ini adalah pada proses liminal. Kita mengusung deklarasi tadi damai untuk mengatasi gejolak yang muncul di sini karena status dan kewajibannya menjadi nol atau seperti diputar balik. Nanti sesudah kita mendapatkan pemimpin yang terpilih secara baik, maka kita akan mengadakan masuk ke tahap inkorporasi. Semuanya akan disatukan, direkatkan kembali menjadi masyarakat dalam status dan identitas yang baru. Saya berharap kita semua bisa melalui tahap liminal ini
dengan baik, deklarasi damai, dan nanti ketika masuk tahap inkorporasi, semuanya kembali menyatu sebagai warga Depok yang satu. Dengan demikian, jadi sangat penting bagi kita untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Kita bersama-sama menyuarakan penolakan terhadap politik uang, hoax, dan ujaran kebencian yang merusak tatanan demokrasi, sekaligus bisa mempengaruhi tahap kriminalitas menjadi negatif. Kita mendorong semua pihak, kandidat, pendukung, dan masyarakat untuk menjunjung tinggi etika dan aturan yang berlaku. Yang terakhir, harapan kami di kampus, walaupun kesannya jauh dari komunitas Depok, tapi percayalah kami ada yang hadir di sekitar teman-teman sekalian, sekitar Bapak Ibu semua. Kami berharap Depok ini bisa menjadi contoh dari disampaikan Bapak, contoh bagi pilkada-pilkada yang lain di Indonesia, jadi contoh terbaik di dalam berdemokrasi. Depok ini sekali lagi berada di dekat ibu kota, menjadi bagian dari pusaran perhatian warga negara Indonesia, dan pilkada yang damai yang baik di Depok niscaya akan menjadi contoh bagi kita semua. Ajakan kepada seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan damai selama proses pilkada kita semua sudah wujudkan, dan semoga harapan-harapan tadi bisa terkabul. Terakhir, saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penegasan kembali pada komitmen untuk menjadikan pilkada Depok ini sebagai wujud nyata dari demokrasi yang sehat. Semoga pilkada Depok bisa berlangsung dengan lancar, sukses, membawa kemajuan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia khusus umumnya dan masyarakat Depok khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.